Oke, kita ketemu lagi. Hari ini kita mau bedah sesuatu yang luar biasa, yaitu surat pertama Yohanes. Tapi jangan bayangin ini sebagai surat biasa ya. Anggap ini sebagai sebuah pembelaan teologis yang sangat mendesak, yang ditulis langsung oleh seorang saksi mata di penghujung abad pertama. Ini adalah respons sebuah serangan balik terhadap krisis yang mengancam jantung iman Kristen. Coba pikirkan ini sejenak. Gimana kalau Yesus yang kita kenal dari Alkitab, yang berjalan di bumi, mengajar, dan melakukan mujizat, tubuhnya itu cuma ilusi, semacam hantu atau penampakan. Nah, pertanyaan provokatif inilah yang menjadi inti dari krisis yang sedang dihadapi oleh Yohanes. Ide ini, kalau dibiarkan, akan menghancurkan segalanya. Dan sebagai saksi mata yang benar-benar ada di sana, Yohanes tahu dia harus melawan ide ini habis-habisan. Oke, kita mundur sejenak ke Asia Kecil, di akhir abad pertama. Gereja mula-mula saat itu sedang tumbuh. Tapi ancamannya bukan cuma dari luar loh, justru ada ancaman yang lebih berbahaya dari dalam. Sebuah gagasan filosofis yang kedengarannya keren, halus, tapi sebenarnya sangat mematikan, mulai menyebar dan mengancam fondasi iman yang udah dibangun oleh para rasul. Ide ini dikenal sebagai gnostisisme awal. Intinya sebenarnya simpel, roh itu baik dan murni, sedangkan materi atau segala sesuatu yang fisik itu jahat dan kotor. Kedengarannya mungkin cuma kayak obrolan filsafat ya kan? Tapi implikasinya, wah ini menciptakan masalah teologis yang raksasa. Karena kalau materi itu jahat, gimana mungkin Allah yang Maha Kudus bisa sungguh-sungguh jadi manusia dengan tubuh fisik dari daging dan darah? Nah, dari ide gnostik ini, lahirlah dua ajaran sesat utama yang benar-benar merusak pemahaman tentang Kristus. Yang pertama, docetisme. Mereka bilang Yesus itu cuma kelihatannya aja manusia, tubuhnya itu ilusi. Artinya apa? Ya penderitaan dan kematiannya di kayu salib itu nggak nyata, cuma sandiwara. Yang kedua, Cerintianisme. Ini agak lebih rumit. Mereka bilang ada Yesus si manusia dan ada Kristus yang ilahi. Si Kristus ini numpang di tubuh Yesus pas baptisan, tapi kabur tepat sebelum penyalipan. Intinya, kedua ajaran ini dengan cara yang berbeda sama-sama menghancurkan inti Injil, yaitu pengorbanan nyata Allah untuk dosa-dosa kita. Di tengah semua kebingungan filosofis ini, muncullah suara Yohanes. Dia nggak datang sebagai seorang filsuf yang mau berdebat teori ya, nggak. Dia datang sebagai seorang saksi mata. Tanggapannya adalah sebuah pukulan telak yang didasarkan pada realitas, dari seseorang yang benar-benar ada di sana dan melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Dan ini cara dia memulainya. Luar biasa kan? Coba perhatikan pilihan katanya yang sangat fisik, yang melibatkan semua indera. Dia nggak bilang, apa yang telah kami pikirkan, atau apa yang kami renungkan. Enggak. Dia bilang, kami dengar, kami lihat, bahkan kami jamah dengan tangan kami. Ini adalah serangan langsung ke jantung gagasan tentang Yesus yang cuma roh atau hantu. Ini pernyataan tegas. Yesus itu nyata. Jadi, ini dia poin krusialnya. Bagi Yohanes, iman itu bukan sekedar ide abstrak atau teori filosofis yang indah. Iman itu adalah sebuah pengalaman yang berakar pada peristiwa sejarah yang konkret dan nyata. Dia seolah-olah mau menarik iman Kristen kembali dari awang-awang spekulasi dan menancapkannya kuat-kuat di tanah realitas. Terus kenapa sih realitas ini penting banget? Karena inilah satu-satunya dasar untuk persekutuan sejati, atau yang dalam bahasa Yunaninya disebut koinonia. Persekutuan dengan Allah dan dengan sesama orang percaya itu bukan kayak klub sosial biasa. Ini adalah partisipasi bersama dalam kehidupan ilahi itu sendiri. Dan itu cuma bisa terjadi karena ada Yesus yang nyata, yang benar-benar menjembatani dunia ilahi dan dunia fisik kita. Oke, setelah membangun fondasi realitas yang kokoh ini, Yohanes nggak berhenti di situ. Dia tahu jemaatnya butuh sesuatu yang praktis. Mereka butuh cara untuk bisa membedakan mana iman yang asli dan mana yang palsu. Jadi, dia memberikan semacam toolkit rohani, yaitu 3 ujian yang sangat jelas dan bisa kita terapkan. Ini dia 3 ujiannya. Pertama, ujian kepercayaan. Apakah kamu benar-benar percaya Yesus datang dalam daging? Ini soal doktrin yang benar. Kedua, ujian ketaatan. Apakah kepercayaanmu itu cuma di bibir atau benar-benar mengubah cara hidupmu sehari-hari? Dan ketiga, ujian kasih. Apakah hidupmu ditandai oleh kasih yang nyata dan praktis kepada orang lain? Nah, bagi Yohanes, ketiga hal ini nggak bisa dipisahin. Ini satu paket. Selanjutnya, Yohanes memberikan sebuah peringatan penting, yaitu untuk tidak mengasihi dunia. Saat Yohanes bilang dunia, ini penting banget. Dia bukan ngomongin planet bumi, atau alam, atau bahkan semua orang. Dia merujuk pada sebuah sistem nilai, sebuah cara pandang, dan kumpulan keinginan yang terorganisir di bawah pengaruh si jahat.
yang secara fundamental bertentangan dan memusuhi Allah. Dan disinilah kita bisa lihat betapa dalamnya analisis Yohanes. Dia memecah daya tarik sistem dunia ini menjadi 3 bagian, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan lihat deh, paralel teologis yang luar biasa ini. 3 godaan yang sama inilah yang dipakai untuk menjatuhkan Hawa di Taman Eden, dan juga yang dipakai untuk menggoda Yesus di padang gurun. Bedanya apa? Hawa gagal, tapi Yesus menang. Yohanes mau menunjukkan bahwa pola godaan ini adalah pola kuno yang terus-menerus berulang. Oke, setelah memberikan ujian dan peringatan, sekarang Yohanes membawa kita ke inti dari pesannya. Apa sih yang jadi fondasi dari semua ini? Jawabannya ada pada karakter Allah sendiri. Karakter yang justru memampukan kita untuk menjalani hidup sebagai orang percaya yang sejati. Yohanes membangun teologinya di atas 2 pilar kembar ini. Pertama, Allah adalah terang. Artinya, Dia itu mutlak suci, murni, dan benar. Nggak ada kegelapan sama sekali dalam dirinya. Ini menuntut kita untuk hidup dalam kejujuran dan integritas. Kedua, Allah adalah kasih. Ini bukan cuma salah satu sifatnya. Inilah esensi dirinya. Dan kasih ini bukan cuma perasaan, tapi tindakan nyata yang dibuktikan dengan mengutus anaknya sendiri. Lalu gimana caranya kita bisa hidup dalam terang dan kasih ini? Yohanes menggunakan satu kata kerja Yunani ini berulang-ulang, yaitu meno, yang artinya tinggal atau berdiam di dalam. Kata ini muncul 24 kali di surat ini. Jadi, bagi Yohanes, menjadi orang Kristen itu bukan keputusan sesaat di masa lalu, tapi sebuah kondisi yang aktif dan terus-menerus. Seperti ranting yang harus terus-menerus menempel pada pokok anggurnya untuk bisa hidup. Sekarang, kita sampai pada tujuan utama di balik semua teologi yang dalam dan peringatan yang tajam ini. Mengapa Yohanes menulis semua ini? Jawabannya sangat personal dan pastoral. Dia peduli dengan jemaatnya. Yohanes nggak mau orang percaya hidup dalam kebingungan atau hanya mengandalkan perasaan yang naik turun. Jadi, dia memberikan 3 saksi objektif yang tak terbantahkan tentang siapa Yesus. Ada air, darah, dan roh. Air menunjuk pada baptisan Yesus saat suara Bapa terdengar dari surga. Darah menunjuk pada kematiannya di kayu salib, bukti kasihnya yang tertinggi. Dan roh adalah kesaksian internal dari Roh Kudus di dalam hati kita yang meneguhkan semua kebenaran ini. Jadi inti dari semua ini adalah, Yohanes nggak menulis surat ini untuk membuat orang percaya jadi cemas atau ragu-ragu. Justru sebaliknya. Dia menulis untuk mencabut keraguan sampai ke akarnya dan menggantinya dengan sebuah keyakinan, sebuah kepastian yang mendalam. Dan tidak ada kalimat yang bisa merangkum tujuan surat ini lebih baik dari kata-kata Yohanes sendiri di akhir suratnya. Perhatikan kata kuncinya di sini, supaya kamu tahu. Bukan supaya kamu berharap, bukan supaya kamu kira-kira, tapi supaya kamu benar-benar tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Itulah tujuan akhir dari surat yang luar biasa ini, kepastian. Pada akhirnya, krisis yang dihadapi gereja mula-mula itu rasanya nggak jauh beda ya dengan dunia kita sekarang, yang penuh dengan berbagai versi kebenaran yang saling bersaing. Surat Yohanes ini seolah memaksa kita untuk bertanya pada diri sendiri. Di tengah semua kebingungan dan ide-ide yang simpang siur itu, apa yang menjadi sauh kita? Apa realitas yang tak tergoyahkan yang menjadi dasar iman kita?